Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Budi Dewan Parita, nomor NIM 240 2010 24. Saya akan menjelaskan jawaban saya pada ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko. Untuk yang pertama soalnya identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Ini risiko utama bank swasta di Indonesia. Nah, ini kontennya nanti berisi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kepatuhan. Langsung saja kita ke risiko kredit yang pertama. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang atau bunga sesuai dengan kesepakatan. Risiko ini dapat mempengaruhi kualitas aset bank dan kestabilan keuangan bank secara keseluruhan. Nah, nah risiko kredit ini bagi menjadi dua yang paling penting ya, saya ambil dua saja. Yang pertama kualitas pinjaman. Kualitas pinjaman ini ada non-performing loans. Non-performing loans adalah pinjaman yang tidak dibayar oleh debitur sesuai jadwal. Rasio NPL yang tinggi mengindikasikan kualitas aset yang buruk. Dua, provisi kerugian kredit. Provisi kerugian kredit adalah cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menutupi rugi potensial yang disebabkan oleh pinjaman bank pinjaman bank yang tidak tertagih. Nominal provisi ini mencerminkan risiko kredit yang ada. Lalu konsentrasi kredit yang pertama, konsentrasi kredit sendiri adalah kondisi di mana bank memberikan terlalu banyak pinjaman pada suatu debitur atau kelompok debitur yang saling terhubung. Risiko ini terjadi ketika bank sangat bergantung pada segelintir nasabah atau sektor ekonomi tertentu. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, sektor industri utama melihat proporsi kredit yang diberikan bank kepada berbagai sektor ekonomi. Nah, ini penting untuk diversifikasi risiko. Yang kedua, portofolio kredit merujuk pada keseluruhan pinjaman yang diberikan oleh bank. Analisis portofolio ini membantu mengukur eksposur risiko dan menentukan strategi mitigasi yang tepat. Lalu ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas sendiri adalah bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menanggung kerugian besar. Ini terjadi ketika bank mengalami kesulitan dalam mengakses dana atau aset yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan atau kewajiban lainnya. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, kecukupan likuiditas. Nah, kecukupan likuiditas sendiri adalah kemampuan bank untuk memiliki sejumlah dana yang tersedia dalam bentuk likuid untuk memenuhi kebutuhan pembayaran jangka pendek, penarikan dana nasabah, atau kewajiban pembayaran. Nah, ini yang pertama, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua, aset likuid merupakan aset yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai. Lalu ada aliran dana. Nah, aliran dana ini sendiri mengacu pada pergerakan dana masuk dan keluar dari bank yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan bank selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, ini aliran dana ada dua ya, pengelolaan kas, mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran uang tunai untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar. Yang kedua, likuiditas pasar, mengacu pada kemampuan untuk membeli atau menjual aset di pasar tanpa mempengaruhi harga aset tersebut secara signifikan. Yang selanjutnya adalah resiko operasional. Resiko operasional sendiri adalah risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, sistem, sumber daya, manusia, atau peristiwa eksternal yang dapat mengganggu operasional bank. Ini ada dua ya, kerugian operasional dan
ke keamanan informasi. Yang pertama, kerugian operasional ini karena kesalahan manajemen dapat menyebabkan keputusan bisnis yang buruk yang berdampak negatif pada operasional dan keuangan perusahaan, menimbulkan kerugian signifikan. Kedua, kegagalan teknologi seperti sistem down atau kesalahan perangkat lunak dapat menghambat operasional harian perusahaan, mengakibatkan penghentian sementara layanan dan hilangnya bisnis. Yang kedua, keamanan informasi. Informasi itu saya ambil dua juga, serangan cyber. Serangan cyber seperti malware, phishing, DDoS dapat merusak sistem perusahaan sehingga mengganggu operasional dan menyebabkan kehilangan data yang bernilai. Yang kedua, kebocoran data terjadi karena kelemahan keamanan internal atau serangan eksternal, mengakibatkan kerugian reputasi dan potensi kerugian finansial besar karena denda dan kompensasi pelanggan. Lalu ada risiko pasar. Risiko pasar sendiri merupakan risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi posisi keuangan bank. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, fluktuasi suku bunga. Eh, Fluktuasi suku bunga sendiri merupakan risiko yang muncul akibat perubahan suku bunga di pasar yang dapat mempengaruhi nilai portofolio bank, khususnya pada aset kewajiban dan kewajiban yang berbunga tetap. Nah, ini ada dua, volatilitas pasar dan risiko suku bunga. Volatilitas pasar mengacu pada derajat perubahan yang cepat dan tak terduga dalam harga pasar yang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Risiko suku bunga sendiri, potensi kerugian finansial akibat perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban keuangan perusahaan. Lanjut lagi, yaitu ke nilai tukar. Pertama, eksposur mata uang asing adalah risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal. Yang kedua, variabel eksternal mencakup faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi, kebijakan moneter, geopolitik yang dapat mempengaruhi nilai tukar dan stabilitas pasar. Yang terakhir adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun otoritas pengawas lainnya. Nah, dalam risiko kepatuhan sendiri ada dua ya, eh, regulasi pemerintah, kebijakan, perubahan kebijakan oleh pemerintah dapat berdampak signifikan pada operasi perusahaan, memerlukan adaptasi yang cepat untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Lalu kepatuhan anti pencucian uang untuk mencegah aktivitas ilegal. Perusahaan harus menerapkan prosedur due diligence yang ketat untuk meminimalkan risiko. Lalu audit dan pengawasan. Audit internal secara periodik untuk memastikan operasional dan kegiatan perusahaan mematuhi semua regulasi standar yang ditetapkan. Lalu pengawasan eksternal dilakukan oleh badan pemerintah pihak ketiga. Lalu sanksi hukum yang dikenakan jika ditemukan pelanggaran regulasi. Nah, lalu sekarang ke soal yang kedua, evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Mitigasi risiko. Nah, ini mitigasi risiko sendiri, saya mengambil beberapa mitigasi. Yaitu yang pertama adalah dari risiko kredit, mitigasi risiko kredit. Nah, ini dengan dua cara ya. Yang pertama, peningkatan kualitas penilaian kredit. Ini bisa dengan penggunaan teknologi canggih seperti big data, AI, atau machine learning untuk analis kredit yang dapat meningkatkan akurasi penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam membayar utangnya. Lalu yang kedua, diversifikasi portofolio kredit. Diversifikasi portofolio kredit untuk melakukan diversifikasi sektor dan jenis kredit seperti kredit consumer, korporasi, dan pinjaman untuk sektor-sektor tertentu yang lebih aman. Next.
Mitigasi risiko pasar. Untuk mitigasi risiko pasar itu ada dua juga. Yang pertama hedging dengan instrumen derivatif, futures, options, atau swaps. Nah, yang pertama menggunakan instrumen keuangan seperti derivatif, itu futures, option, atau swaps untuk melindungi portofolio dari fluktuasi saham, suku bunga, atau nilai tukar. Strategi ini digunakan untuk mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh pergerakan harga yang tidak terduga. Lalu yang kedua, manajemen aset dan liability untuk mengelola suku bunga dan risiko pasar. Strategi ALM, aset dan liabilitas manajemen, bertujuan untuk mengelola profil durasi aset dan liability bank agar lebih sesuai dengan perubahan suku bunga atau fluktuasi pasar lainnya. Next, kita ke mitigasi risiko likuiditas. Mitigasi likuiditas sendiri saya melakukan dari dua mitigasi, yaitu cadangan likuiditas yang cukup untuk memastikan kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi. Bank perlu menjaga cadangan kas yang cukup untuk memastikan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek nasabah, termasuk memiliki dana yang mudah dicairkan untuk menghindari krisis likuiditas. Lalu, stress testing untuk mengukur ketahanan likuiditas bank. Nah, stress testing ini sendiri untuk mensimulasikan skenario terburuk seperti krisis ekonomi atau penurunan tajam harga aset, dan untuk mengukur apakah bank cukup liquid untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Next, kita ke manajemen mitigasi risiko operasional. Ada dua ya, peningkatan sistem keamanan teknologi atau cyber security untuk melindungi data dan transaksi. Nah, ini untuk melindungi data nasabah dan transaksi dari ancaman serangan cyber. Yang kedua, penyempurnaan proses internal dengan robotic process automation untuk mengurangi kesalahan manusia. Ini secara diterapkan secara robotik yang untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu mitigasi risiko kepatuhan. Mitigasi risiko kepatuhan ada dengan otomatisasi kepatuhan atau RegTech, regulation teknologi untuk memonitor regulasi yang terus berkembang. Itu kan dapat membantu bank mematuhi regulasi lokal dan internasional secara lebih efisien. Lalu bisa pelatihan kepatuhan berkelanjutan untuk seluruh karyawan. Nah, ini bisa menyediakan pelatihan regulasi yang terus-menerus kepada seluruh karyawan untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi peraturan yang ada. Nah, sekarang kita ke jawaban atas soal nomor 3, rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Yang pertama, rekomendasi dari saya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI atau machine learning untuk prediksi dan deteksi risiko. Nah, ini dengan AI dapat mengembangkan model risiko yang lebih dinamis dan real time berdasarkan big data dan menganalisis pola transaksi nasabah, lewat kredit, lewat kredit, data ekonomi, dan menilai risiko kredit secara akurat. Ini inovasi dalam pengelolaan risiko likuiditas dengan teknologi fintech ini bisa berupa crowdfunding ya, dan peer-to-peer lending, P2P lending mengintegrasikan teknologi fintech seperti crowdfunding atau P2P lending. Lalu
Bisa juga otomasi pengelolaan kas dan pembayaran, menggunakan aplikasi fintech untuk mengoptimalkan manajemen kas dan pembayaran lebih efisien sehingga bank dapat lebih cepat merespon perubahan kebutuhan likuiditas. Lalu cloud computing. Cloud computing berarti untuk manajemen risiko yang lebih fleksibel. Nah, ini penyimpanan data di cloud. Cloud computing memberikan skalabilitas dan fleksibilitas dalam menyimpan dan memproses data yang besar dan dibutuhkan untuk manajemen risiko, termasuk risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Next, Big Data Analytics. Data Analytics, ini untuk pemetaan risiko dengan Big Data ya. Nah, ini Big Data Analysis untuk pemetaan risiko secara real time. Ini menggunakan big data untuk menganalisis berbagai sumber informasi, misalnya data pasar, data ekonomi makro, data transaksi nasabah, dan data eksternal lainnya. Lalu yang terakhir, blockchain untuk keamanan data transaksi. Nah, blockchain untuk apa? Untuk keamanan data transaksi ini berhubungan dengan kemungkinan pencatatan transaksi yang aman dan tidak dapat diubah, meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi data dalam sistem korban kan. Bisa juga dengan verifikasi dan autentifikasi transaksi menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi transaksi dalam jaringan yang aman, mengurangi potensi risiko operasional dan penipuan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.